Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas analisa teknikal harian yang sudah ini 3 hari tidak ada ngupload karena kita lagi weekend. And then seperti biasa yang video-video kita yang dulu ya tentunya kita akan kembali membahas Big Bang dan juga IHSG. Tapi sebelum itu ya, untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram kita itu bisa klik ya di link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube saya. Oke, sebelum kita terjun nanti itu untuk membahas IHSG, kita akan membahas current event apa yang sedang terjadi di saat ini. Nah, kalau kita lihat dari market US ya, ini lagi mengalami kenaikan yang mana kenaikan ini dari Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500 ini pada rata-rata kenaikannya sekitar 3%. Dow Jones ditutup menguat sebesar 2,81%, Nasdaq 4,35%, dan S&P 500 itu 3,26%. Kalau kita lihat dari heat mapnya juga ini ya saham US lagi pada hijau semua ya, terutama di saham-saham ya teknologi ya. Ini seperti Apple, Nvidia, ini lagi ditutup menghijau, Qualcomm juga ini ya, RTX, AMD. Nah, kalau dari ini juga teknologi seperti Microsoft, Google, Meta, Oracle ini juga lagi hijau, IBM, cuman efek yang tertutup terkoreksi, kemungkinan ini pure dari teknikal. Kalau kita lihat dari sektor finance yang mau kita bahas seperti Big Bang ini lagi ditutup bervariasi cuman majority 80 sampai 90% ini lagi hijau nih. Berkshire Hathaway ditutup menguat tipis 0,11%, JP Morgan 2,75%, Mastercard ini 1,69%. Oke, ini merupakan angin segar untuk IHSG di Rabu besok ya. Nah, jadi sebenarnya ini ada apa gitu. Jadi ada berita ya. Karena ini beritanya udah banyak yang nyebar, tapi spesial untuk abang-abang yang kemarin ngasih berita ya di grup kita ini. Nah, jadi berita ini kemarin, nah, Bang jadi Jordi Gin dia bilang breaking US and China. United States cut tariff on Chinese good from 155% to 30% for 90 days. Ya, China lowered tariff on US from 125 to 10% for 19 days. Jadi berita terbaru itu Amerika memotong ya tarif untuk goods ya dari 145 hingga ke 30% selama 90 hari. Artinya ini kan udah gede banget nih, ada sekitar 115% gap atau selisihnya ya. Tapi ini hanya untuk 90 hari ke depan khusus China. Jadi ini ngebikin saham-saham US dan juga market-market aset berisiko termasuk cryptocurrency itu lagi mengalami kenaikan. Nah, ya, China lower tariff on US dari 125% ke 10% untuk 9%, 90% gitu. Nah, jadi mereka saling imbas lah gitu. Cuman ini hanya untuk China, tapi untuk di bulan 9 Juli nanti yang udah kita bikin di video kita yang ini itu masih berlaku untuk satu dunia ini. Tapi kenapa kok bisa naik nih Bang Iqbal signifikan ya? Karena sebenarnya ya teman-teman semuanya, China sama US tuh kan kita ketahui lah, itu mereka sama-sama negara sebagai produsen dan juga sebagai konsumer, sama-sama gede. Cina ya sebagai penduduk terpadat nomor 2 dunia sekarang, India nomor 1 dan Amerika ini nomor 3 dan kita nomor 4. Jadi sebagai penduduk terbesar dunia, jadi Amerika sama China ini sama-sama memiliki imbas ya sebagai konsumer dan produsen. Apalagi untuk ke penduduk seluruh dunia. That's why kenapa ini sangat signifikan. Yang ngebikin kemarin emas tuh nembak, aset berisiko saham dan kripto itu jatuh ya karena Amerika sama China ini saling membalas gitu.
bukan karena Amerika memberikan tarif ke negara lain termasuk Uni Eropa gitu. Sebenarnya pengaruh besarnya antara kedua negara ini gitu ya. Ngerti lah sampai sini ya teman-teman ya. Terus saya lihat di sini tadi dari Financial News atau berita ini mana tadi ya? Udah mulai hilang ya. Ya, ya, Asian stocks rise following 90-day tariff relief. Asian market warp. Nah, di sini kita lihat ya. Ini market Asia itu lagi rilis. Jadi yang pemimpin untuk kenaikan Asia ini karena penundaan tarif untuk China selama 90 hari ini ya. Bukan penundaan ya, pemangkasan tarif tadi itu Jepang yang lagi memimpin gitu. Terutama untuk di indeks atau saham topix. Nah, selama 3 hari ini lagi naik. Oke ya, berarti ini angin segar untuk IHSG. Ya, kita langsung saja membahas bagaimana pergerakan ya saham-saham big bank kita dan IHSG. Jadi teman-teman udah paham ya dari berita tadi. Nah, jadi di sini saya langsung saja kita membahas ya bagaimana pergerakan IHSG. Nah, ini juga saya baru tadi otak-otik Mirai aset saya baru jumpa nih yang biasanya ngeganggu lognya setiap 10 menit udah saya rubah di 1 jam. Jadi untuk next video teman-teman jadi tidak terganggu lagi dengan kondisi saya yang selalu mengulang-ulang untuk memasukin passwordnya. Oke. Nah, jadi di sini IHSG ditutup menguat ya di hari Jumat kemarin sebesar 0,07%. Kalau kita lihat dari LQ45-nya ini mengalami kenaikan 0,21%. Ya, paling ini candle-candlenya doji ya. Menunggu pergerakan IHSG. Apakah ini pemantulan reversal di hari Rabu atau bisa jadi lanjut beres. Karena ini posisi kita udah berada di resistennya. Kalau kita lihat dari all market ini masih ada distribusi sebesar 562 miliar rupiah 9 Mei kemarin, sekarang 13 hari Selasa. Berarti 13 Selasa, 12 Senin, 11 Minggu, 10 Sabtu, 9 Jumat. Pas ya hari Jumat nih 9 Mei. Nah, ini dari indeks dunia hanya Hang Seng atau Hong Kong yang terkoreksi 1,52% untuk di hari ini. Oke, kita langsung saja ya. Lihat chart bagaimana kondisi IHSG ke depannya. Nah, kalau ini kan seperti yang udah kita bikin sebelumnya ya. Dimana ini IHSG sudah menyentuh area peak yang udah saya bikin sebelumnya di 6.932 dan ini telah menyentuh di 6.969. Jadi apakah ya dengan kondisi IHSG seperti ini akan berpotensi untuk 1 minggu ini IHSG bakalan naik ya? Mari kita lihat nih. Ini saya bentar ya, saya coba atur dulu ya. Color base in but nah, jadi kalau ini kita lihat di sini ternyata ya hal kecil ya atau gambaran kecilnya di sini ada support yang mana ini telah saya bikin juga ini sebelumnya ya. Yang kemungkinan jadi di hari Rabu ini bakalan ada pemantulan ya. Setidaknya ini kenaikannya itu kalau signifikan di atas 1% ya dari open, mungkin ada sedikit pembukaan penurunan baru melakukan kenaikannya ya. Hingga ya kalau kuatnya itu 1,16% ini bisa ke 6.913. Artinya skema kita untuk penurunan dalam hari Rabu ini mungkin ditunda dulu lah ya. Nah, bisa jadi nih skemanya berubah nih karena tiba-tiba si Trump kan merubah tarif. Seandainya tadi Trump itu tidak ada merubah tarif sama sekali sama Cina, masih bersikukuh ya. Tambah Pakistan sama Cina sama India tuh lagi bersikeras. Ya ini potensi seperti yang udah saya bikin ini pasti terjadi. Nah, kalau nanti misalnya teman-teman nih di 10 Juli ini tidak tertutup alias ini rally ke atas, artinya kan ini perubahannya Trump yang ngelakuin, bukan saya yang ngerubahin nih. Jadi nanti kita bakalan bikin video terbaru bagaimana pergerakan arah IHSG-nya. Oke, sampai di sini paham-paham lah teman ya. Jadi ya Rabu masih bisa lah kita untuk bernafas segar kembali.
Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu ada BBCA yang hari Jumat kemarin ditutup menguat tipis sebesar 0,27%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ada akumulasi walaupun kecil di hari Jumat. Tetapi selama 1 minggu belakangan ini BBCA itu ditutup menguat secara akumulasi oleh asing. Nah, kita lihat chartnya ini bagaimana BBCA sudah menyentuh di poin 9.175 yang udah kita bikin kemarin. Otomatis gap yang di sini itu bakalan ditutup apabila IHSG juga menutup gapnya. Artinya sekarang teman-teman tidak perlu khawatir lagi tentang masalah gap ini. Tapi bagi teman-teman yang udah menonton video saya ini ya, pasti tahu kenapa saya yakin gap berada di BBCA ini dan juga di IHSG yang di bawah ini ya. Jangankan yang ini, di bawah ini pun bakalan ketutup nanti. Kapan waktunya? Teman-teman bisa nonton video saya yang ini, oke? Nah, ini konspirasi ya teman-teman ya. Kalau ini saham ini lanjut naik terus, ya tidak kemungkinan pasti ada satu something hal yang gede untuk menutupin gap lagi di IHSG ini ya. Oke, sampai di sini paham lah ya. Nah, kita kembali lagi di BBCA. Nah, kalau udah kayak gini gimana Bang Ibal? Ya, kita stay positif itu ya, kita bisa berharap ini BBCA bisa kembali running ya ke harga 9.575-nya. Nah, karena kalau kita tarik garis lurus, ini udah ngebentuk market structure shift, artinya ini market lagi berubah strukturnya. Nah, dia nggak lagi ngebentuk line garisnya yang terbaru. Semoga ini kedepannya BBCA masih bisa stay bertahan posisinya seperti ini. Nah, oke. Harapan saya untuk BCA kedepannya masih seperti ini. Kalau mau trading misalnya kan, ya ini sebenarnya tipis ini, buat cuman sekitar 6% is oke lah. Momen langkah itu untuk 6% di BCA. Tapi kalau saya kemarin dari harga sebelumnya di sini ya, di sini juga saya bilang nyicil, apalagi teman-teman dapat harga bottoming bawah ya, teman-teman pastinya setidaknya profitnya sekarang udah mulai oke lah. Anggaplah di sini di garis merah kan average harganya sekarang udah sekitar profit 7,60%. Ya, tapi pasti teman-teman yang di atas ini juga banyak ya, bersabar dulu lah ya teman-teman semuanya. Apakah ini secara long term debt cat bonds? Maybe yes. Ya, ini keluar dulu kan naik, nanti lanjut dia penurunannya di sini sembari menutupin gapnya. Kapan itu terjadinya Bang Iqbal? Kalau hal itu skema seperti itu terjadi, ini jawaban videonya ya. Ya, di saat influencer sana lagi senang-senang euforia, termasuk anak-anak kripto ya, saya bilang no, hati-hati. Karena di Instagram juga saya udah bilang prediksi saya yang ketujuh nanti bakalan terjadi di mana ada krisis terbaru. Oke ya. Jadi di sini, nah kita balikin dulu lah. Untuk BBCA oke lah untuk dalam jangka waktu dekat ini ya. Mari kita lihat ke saham yang banyak dikecauin oleh para investor publik ya. Ini BBRI mengalami kenaikan tipis ya. Walaupun ini oke lah 1,31%, dan asing ternyata ada akumulasi di hari Jumat kemarin. Walaupun sempat distribusi gede di hari Kamis ya. Artinya ini mereka masuk tipis, orang retail masuk, sekalinya TP mereka gede. Nah, itu karakter bandar asing di saham BBRI. Kita lihat bagaimana kondisi chart BBRI ya. Nah, ini BBRI setelah menyentuh ya, hampir menyentuh di area kita yang kemarin kita bikin di 3.960. Akhirnya dia kembali lagi ini menyentuh di harganya di 3.770. Nah, kita kan udah lama banget nih nggak bikin video untuk saham BBRI ini, udah lama banget nih. Nah ya, kita udah lama. Saya nggak tahu nih kapan. Oh ya, terakhir ini 12 hari yang lalu. Berarti kemungkinan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, disinilah kemungkinan saya nge-record video kemarin. Ya, jadi pas lah menyentuh kembali. Jadi untuk BBRI kedepannya ini gimana Bang Iqbal? And then ya saya untuk di hari Rabu kemungkinan ini BBRI dia masih bisa untuk rebound ya. Nah,
palingan kayak gini lah polanya. Nah, saya harap ini beneran kesentuh dulu lah harganya itu ya di 3.960. Barulah nanti dia ngelanjutin sideways dulu sampai ada konfirmasi yang bagus untuk BBRI. Semoga nanti selama 3 bulan di BBRI ini di kuartal 2 itu menunjukkan respon yang positif, data Indonesia juga positif, sehingga ini BBRI setidaknya bisalah kembali ke 4.180-nya. Tapi dalam waktu dekat ini BBRI akan sideways dulu di sini antara 3.960 hingga 3.770 ya. Itu untuk BBRI. Kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu ada saham BMRI yang hari ini di Jumat kemarin itu ditutup terkoreksi sebesar 0,41%. Kalau kita lihat di sini ternyata asing distribusi terus selama 4 hari. Ini udah mulai gede-gede. Kemarin dia naik sendiri. Sekarang dibuang. Nasib sekali lah ini ya. Bentar, teman-teman. Brisco. Nah, ini untuk mandiri dia tidak menyentuh area resisten kita di 5.150, hanya menyentuh di 5.100, hanya beda 50 poin saja. Jadi dengan kondisi seperti ini yang udah 4 hari dibuang oleh asing kemarin setelah dibawa naik, ya ini BMRI tentunya akan kembali masuk dalam kotak sideways di 4.710 ya. Nah, ini polanya kemarin BMRI seperti ini nih. Harapannya ini BMRI menurut saya seperti ini nih ke depannya ya. Karena dia harus ngebentuk, bisa jadi ini head and shoulders-nya. Nah, baru dia, tapi head and shoulders-nya itu not confirmed, artinya itu belum bisa dikonfirmasi sehingga ini BMRI ke depannya masih bisa melanjutkan kenaikannya. Nah, tapi perlu diingat kembali ya. Ini secara long term ya, atau ini masih dalam fase bear trend ya. Jadi sampai di kuartal kedua kembali seperti yang udah saya bilang tadi. Jadi teman-teman masih bisa kembali menyicil ya, karena di BMRI kemarin ini gede kenaikannya karena dividennya yang kemarin juga gede ya daripada saham-saham yang lainnya. Oke, kita lanjut ke saham yang keempat, yaitu ada saham BBNI yang ditutup terkoreksi tipis 0,48%. Aduh, distribusi semua nih. Jadi mari kita lihat ya bagaimana kondisi BBNI. Oke. BBNI mirip sama dengan BMRI. Nah, ini BBNI nggak ada sama sekali berusaha untuk menyentuh area resisten kita di 4.440. And then dia langsung ngebentuk ya pola ya kayak gini lagi, hand shoulder lagi. Ini mirip sama BMRI tadi nih. Semoga ya itu untuk di hari ini, hari Rabu, BBNI masih bisa mengalami kenaikannya ya di mulai dari 4.100 hingga kembali di resisten sebelumnya di 4.220. Artinya ini kemungkinan besok di hari Rabu BBNI bakalan ada kenaikan sebesar 3%. Nah, selama 2 hari lah, Rabu dan Kamis. Oke, untuk BBNI dalam waktunya terdekat ini ke sini dulu lah. Artinya ini masih sideways dulu, and then untuk menutupin gap up yang ada di atas ini masih membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Itu untuk BBNI. Oke ya. BBNI masih ada distribusi, jadi untuk trading saya rasa kurang dulu lah. Nggak ada nih satupun yang cocok bagi saya untuk trading nih. Langsung kita ke BRIS yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,83%, dan di sini asing selalu akumulasi. Walaupun distribusi di hari Rabu itu pun kecil, hanya 11 juta. Nah, mari kita lihat BRIS yang udah saya sering wanti-wanti deh dulu. Walaupun di sini akumulasi ya asingnya terus, tapi
Ternyata orang-orang retail kita tetap mendistribusikan barangnya. Karena area TP ini udah kesentuh di 2860 yang udah lama kita bikin ya di sini. Berapa nih? Kalau kemarin lanjut TP-nya 15% hingga di 20%. Kalau masih ngehold ya sampai di sinilah 27% ini ya teman-teman semuanya bisa menunggu di 3200 bagi yang udah megang barang di sini. Terus kalau bagi yang baru masuk, kalau saya lebih menunggu barangnya tuh di 2530 hingga sekarang udah oke nih sih. Semoga aja nanti ini mulai hari Rabu besok dia bisa setidaknya kembali ke sini ya. Untuk di saham BRIS ataupun di 2860 hingga ke 3000. Nah, itu untuk BRIS ya. Jadi apakah ini telak Bang Iqbal? Is oke, masuk aja karena asing masih akumulasi tandanya ini masih flow-nya bakalan bagus. Jadi para trader lokal tidak terlalu brutal lah untuk nge-TP barang. Pasti mereka juga ngikutin gaya saya, ngikutin flow para asing atau net flow. Nah, jadi sampai di sini dulu ya untuk video kita Big Bang ini bagaimana pergerakan ISG ke depannya dan juga apa sentimen yang ngebikin di minggu ini ISG itu bakalan ngaceng ya, bakalan ngegacor gitu. Nah, oke. Jadi sampai di sini seperti biasa jangan lupa like video saya ini agar kita itu lebih cepat nembak ya algoritmanya. And then teman-teman yang belum join di grup Trade with Iqbal itu bisa langsung klik ya link di deskripsi video ini dan bisa klik juga di bio YouTube saya ini. Dan seperti biasa nanti di sini juga kita akan kalau ada potensial saya bakal nge-share lagi saham-saham swing maupun BSJP seperti hari-hari biasanya. Nah ya, jadi and then seperti biasa terima kasih dan salam gacor.